Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Eka Saraswati dari Bank Lembaga Lainnya kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama ada pengertian jasa bank lainnya, yaitu merupakan kegiatan perbankan yang kegiatan perbankannya yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik. Dalam arti, jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lainnya yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Dan yang kedua ada keuntungan jasa-jasa bank. Keuntungan jasa-jasa bank ini yaitu dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuangan ini dikenal dengan istilah split basis. Namun di samping keuntungan tersebut, kegiatan pokok pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga fee basis. Keuntungan dari jasa bank ini adalah semakin dibutuhkan, semakin banyak yang meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari split basis semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh karena itu, di samping mencari keuntungan utama daripada split basis, semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank. Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil namun mengandung suatu kepastian. Hal ini disebabkan oleh risiko terhadap jasa-jasa bank lebih kecil dibandingkan dengan kredit. Dan yang ketiga ada jenis-jenis jasa bank lainnya. Kelengkapan jenis-jenis jasa bank yang dapat dilayani oleh tiap-tiap bank sangat tergantung dari kemauan bank itu sendiri. Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis bank yang dapat dikatakan lengkap untuk ukuran perbankan di Indonesia. Yang pertama ada kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, ataupun luar negeri. Lama pengiriman tergantung besarnya biaya kirim juga sangat tergantung sarana yang digunakan. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan mengirim dan besar kecilnya biaya pengiriman. Sarana-sarana yang digunakan yaitu seperti surat, telepon, telex, faksimiles, online komputer, dan sarana lainnya. Dan yang kedua ada clearing. Clearing merupakan jasa penyesuaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di bagian clearing atau penagihan warkat seperti cek atau yang berasal dari dalam kotak. Lembaga clearing ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Peserta clearing adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dan yang ketiga ada inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di Kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui Insako. Dalam hal ini, bank yang di Jakarta lah yang menagihkan ke bank di Bandung dan proses penagihan ini disebut Insako dalam negeri. Begitu pula cek atau biliet giro yang diperoleh dan diterbitkan oleh bank luar negeri. Kemudian kita uangkan di Indonesia, maka proses penagihannya melalui inkaso luar negeri. Dan yang keempat ada safe deposit box. Merupakan jasa-jasa yang diberikan oleh para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama safe locket. Berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan
DB dilakukan dengan dua buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah. Yang kelima ada bank card, merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain-lain. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan dengan cara mengambil uang tunai di bank atau di ATM. Biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti pusat pembelanjaan atau hiburan dan perkantoran. Yang keenam ada banknotes, merupakan uang kartal yang dikeluarkan dengan cara diterbitkan oleh bank luar negeri. Di banknotes dikenal dengan istilah devisa tunai, yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua notes dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung pada peraturan devisa di negara yang asal banknotes. Dan yang terakhir ada traveler's kiwi, dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh turis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tugas dan tujuan Bank Indonesia. Tugas dan tujuan Bank Indonesia ini yaitu memiliki satu tujuan tunggal dan 3 pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut. Mengingat peran dan kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maka dari itu, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas seperti menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia, melakukan penelitian juga pemantauan, dan menyimpan uang kas negara yang diberikan untuk sebagai bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Untuk mengukur aspek pertama bisa dilihat melalui laju perkembangan inflasi. Sedangkan aspek kedua bisa dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dengan satu tujuan tunggal tersebut diharapkan Bank Indonesia dapat memfokuskan langkah serta memperjelas batas-batas tanggung jawab yang harus dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat maupun pemerintah dapat dengan mudah melihat bagaimana kerja Bank Indonesia. Dalam mensukseskan tujuan Bank Indonesia, yaitu untuk memelihara nilai rupiah, maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama yang sekaligus menjadi bidang jangkauan tugasnya. 3 pilar tersebut adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional adalah Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Dan yang terakhir ada hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai anggaran pendapatan belanja negara atau yang disebut APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang tersebut. Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia dan atas permintaan pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar efektif pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada pemerintah guna mengatasi defisit spending yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.